meluruskan sekali lagi berita-berita yang beredar bahwa seolah-olah klien kami itu kabur atau boleh katakan menghilang. Yang pasti klien kami ada di rumah orang tuanya di daerah Pejaten. Nah, ketika seorang suami menyatakan istrinya hilang lah, istrinya tidak bisa ditemui, atau bahkan istrinya tidak mau menjawab telepon, coba berpikirlah secara etika umum bahwa yang namanya seorang suami, ya kan, kalau memang melihat istrinya tidak ada di rumah ataupun memang sulit cari, udah pasti ada di rumah orang tuanya. Pertanyaan besar kami adalah kenapa tidak ada itikat baik secara moral lah ya untuk hadir dan datang ke rumah orang tuanya atau menemui keluarganya. Nah, hal ini bisa terjadi karena memang ulah daripada suaminya sendiri yang sudah menjatuhkan talak kepada Jen Salimah rentan waktu dari bulan Juli 2019 sampai di Desember ini. Sudah 3 kali terucap kalimat saya ceraikan kamu. Artinya secara agama selesai. Nah, oleh karena itu tahapan selanjutnya kami punya kewajiban sebagai seorang istri mewakili Jen, memiliki tanggung jawab juga secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Dan sekali lagi ini sudah hari kedua kami meminta kepada saudara Cecep untuk statement permohonan maafnya. Karena kenapa? Karena dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Cecep nih sebagai suami melibatkan banyak orang pada akhirnya menuduh Jen melakukan boleh katakan perselingkuhan lah ya. Terus kemudian seolah-olah difasilitasi barang-barang mewah oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Ini merupakan fitnah yang sangat keji kepada seorang istri. Oleh karena itu kami minta saudara Cecep untuk mengklarifikasi, membuktikan dalil-dalil itu. Karena selama ini kegiatan yang dilakukan Jen adalah kegiatan sosial politik yang memang notabene hari itu adalah kampanye bersama, dan itu cuma 1 hari saja menggunakan fasilitas yang disediakan oleh paslon. Nah, kami yang akan menggugat, bukan kami yang tergugat. Kami sudah meminta ya keterangan daripada di KUA Kerawang mengenai pernikahan itu. Terus kemudian kami juga sudah melakukan sudah membuat surat kuasa dan sudah menyiapkan materi gugatan, dan tentunya entah minggu depan setelah selesai Natal ini kita akan mendaftarkan ke pengadilan jika memang operasional di pengadilan buka gitu loh. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Tapi kalau untuk saudara Cecep tidak melakukan upaya yang baik untuk mengklarifikasi, kami akan laporkan saudara kepada pihak kepolisian. Karena ini sudah jelas melakukan fitnah di depan media dan melakukan membentuk opini publik seolah-olah Jen kabur, Jen kemudian selingkuh, Jen menerima fasilitas dari pihak ketiga. Ini tuduhan yang tanpa dasar. Oleh karena itu kami sekali lagi meminta kepada saudara Cecep untuk mempertanggungjawabkan ucapannya gitu loh. Ditunggu sampai berapa lama? Kami minta udah 3 hari ya, untuk 3 kali 24 jam ini sudah masuk hari kedua. Kalau memang tidak juga kami akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian. Ini bukan main-main, karena ini tuduhan-tuduhan yang kemudian Jen secara personal, dia juga individu dan juga public figure sekaligus politisi, merasa dirinya tercemarkan secara nama baik. Ini yang perlu diluruskan oleh saudara Cecep. Bang, berarti sebenarnya Cecep juga mengetahui Bang kalau sebenarnya tidak ada perselingkuhan dan fasilitasi itu digunakan untuk dalam hal pekerjaan. Sebenarnya tahu ya Cecep sudah sendiri, sangat mengetahui saudara Cecep itu. Kenapa? Satu, ketika Jen melakukan kegiatan politik ini, bahkan dari saudara Cecep sendiri yang memberikan saran, udah kalau kamu memang kegiatan ada di Tangerang Selatan, kenapa tidak meminta fasilitas daripada paslon, dan fasilitas itu sudah disediakan oleh paslon. Dan Cecep tahu, bahkan ketika dia terima mobil pinjaman, ingat ya, mobil pinjaman cuma 1 hari, setengah hari bahkan nggak full, kasih tahu ini loh saya dapat mobil pinjaman bla 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 bla. Dia tahu, dan bahkan dia memahami yang kita tidak habis pikir adalah harusnya ketika memang terjadi permasalahan keluarga berbicara dengan keluarganya, jangan kepada orang lain. Ini yang Jen
sangat sayangkan dia berbicara kepada pihak lain yang notabene tidak mau menyelesaikan permasalahan. Malah permasalahan ini diputar balik seolah-olah Jen yang melakukan hal-hal negatif. Padahal secara tanggung jawab hukum Islam, Jen sudah tidak lagi sebagai istri daripada yang bersangkutan. Oleh karena itu, harusnya Cecep sebagai orang dewasa, sebagai orang yang memahami sistematika keluarga dan dia juga sudah punya pengalaman berkeluarga, dia harus paham dan lebih memahami daripada Jen seharusnya. Tapi kita melihat pemahaman-pemahaman yang dilontarkan oleh saudara Cecep ini terlalu sentimental dan drama, banyak membuat drama, tidak berupa fakta yang diutarakan. Dan sebenarnya Jen juga udah ada komunikasi dengan Cecep untuk bisa menyelesaikan secara baik-baik ya Bang? Iya. Sudah ada komunikasi, dibalas, dia punya WhatsApp, bahkan kemarin terbaru dia komunikasi juga. Nggak ada itu yang namanya menghilang. Kalau bicara menghilang, dasarnya menghilang apa? Kenapa you nggak lapor polisi kalau memang orang ini hilang? Siapa tahu diculik atau sebagainya kan gitu. Jadi jangan hanya berani statement di media, kemudian tanpa ada pertanggungjawaban. Ini yang kami tuntut daripada saudara Cecep. Gitu. Karena merugikan sekali, baik merugikan Jen sebagai individu, Jen secara keluarga besar, dan juga lingkungan dalam hal ini partai politik yang menaunginya. Seolah-olah perceraian ini atau permasalahan keluarga ini timbul lantaran Jen sibuk berpolitik, pada sekian rentan waktu banyak yang namanya tinggal di Bandung gitu loh. Ini terlalu diada-adakan lah cerita-cerita yang nggak bener kayak gini. Yang didahulukan yang mana dulu nih? Iya. Apa tuh? Untuk gugatan perceraiannya dulu atau masalah kefitnahannya? Oke, kalau dari kami, kita menunggu statement daripada saudara Cecep sendiri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu. Ketika memang tidak ada klarifikasi, baik ada maupun tidak, kami akan tetap mendaftarkan gugatan kepada pengadilan. Artinya ini menjadi satu yang paralel. Oleh karena itu kami memintalah kepada pihak-pihak yang merasa selama ini melontarkan fitnah dan bahkan di sosial media membuat status-status yang menurut kita menyudutkan, yang pada akhirnya adalah seolah-olah yang tertuduh adalah klien kami, untuk stop. Karena kalau tidak, kami akan melakukan upaya hukum dan kami akan laporkan pihak ini, orang-orang ini kepada pihak polisian. Udah pasti. Bang, apakah ini ada indikasi Cecep melakukan pansos untuk bisa mendongkrak namanya? Kalau bicara pansos, ya tentunya sebagai seorang suami tanpa harus pansos juga sudah tahu lah suami daripada seorang istri. Saya tidak melihat arah itu ke sana ya. Tapi alangkah kami sayangkan, dari pihak Jen sendiri menyayangkan, kenapa juga lo harus mengundang media terus berbicara di depan media, bukan datang ke rumah keluarganya Jen untuk berbicara secara baik-baik kepada keluarga. Ini yang menjadi pertanyaan kita, ada apa? Kalau kemudian tercermin seolah-olah ada pansos dan sebagainya, itu adalah pendapat orang ya. Tapi kalau kami tidak melihat ke sana. Bang, ini kan si Jen baru menikah bulan Februari tahun lalu ya, berarti bulan tahun 2020. Apakah tidak ada rasa penyesalan dan menyayangkan baru seumur jagung pernikahannya akhirnya berhenti di tengah jalan? Kan takutnya nanti pandangan orang kan bermacam-macam, itu nikah lagi, cerai lagi gitu Bang. Oke, jadi memang perjalanan hubungan Jen dengan Cecep ini dimulai di 2019 bulan September. Bulan September, kurang lebih ya September-Oktober, tentang waktu itu ada pernikahan secara bawah tangan atau pernikahan siri. Kemudian di awal tahun di Februari di 2020 baru diresmikan secara formal di administrasi hukum di KUA, yaitu pernikahan yang dilangsungkan di Karawang, Jawa Barat. Oleh karena itu memang dari Februari kemudian sudah mulai terjadi permasalahan di bulan Juli adanya statement awal untuk menalak gitu loh. Jadi talak itu sudah dijatuh oleh saudara Cecep kepada Jen Salimah sebagai istri. Nah, kalau dikatakan ini kok kenapa sih apakah tidak ada penyesalan, bukan penyesalan, tidak dirujukan atau didamaikan? Sebenarnya sudah dilakukan oleh Jen dengan keluarga besarnya. Artinya pada saat itu ada satu pertemuan keluarga. Jen tidak suka ketika Cecep ini sebagai seorang suami punya hubungan dalam konteks dengan orang-orang yang
apa namanya yang tidak bagus lah dalam konteks pemikiran hubungan keluarganya. Pada akhirnya disepakatilah itu, walaupun tidak ditandatangani, tapi yang namanya keluarga besar ada kakaknya, ada saudara-saudaranya di sana, sudah menjadi satu kesepakatan keluarga. Tapi kemudian hal itu dilanggar juga oleh yang bersangkutan. Itu cerita daripada klien kita. Oleh karena itu saya rasa sudah cukup ya hubungan ini, yang menurut saya hubungan yang sudah akhirnya tidak sehat ketika memang memaksakan satu kehendak pengennya suami pengen ke kanan, istri pengennya ke kiri, udah tidak sinkron gitu. Oleh karena itu jatuhlah itu ucapan-ucapan menalak di bulan Februari, di bulan Juli sampai di akhir Desember ini. Jadi memang sudah terakumulasi permasalahan ini, bukan baru. Jadi bukan karena adanya kegiatan Jen untuk berkampanye membantu kemarin, itu pun juga perintah daripada DPP partainya dia sebagai tim satgas untuk pemenangan pemilu kada yang bulan lalu gitu. Bang, ini kan tadi katanya masuk tentang lingkungan dari suami. Ini lingkungan itu pergaulannya atau ada orang tiga bahkan dari suami atau? Secara perinci memang istilahnya ada pertemanan yang tidak produktif lah. Pertemanan yang tidak produktif yang memang sudah disepakati, cukuplah jangan berkawan dengan orang-orang itu lagi, tapi kemudian dilanggar. Kira-kira seperti itulah yang menjadi kesepakatan antar mereka sebagai suami istri di lingkungan keluarga ya. Dia diwakili oleh keluarganya Cecep juga, dia kakaknya dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya perlu kedewasaan dan perlu saling menyadari bahwa permasalahan ini bisa selesai oleh mereka dan untuk mereka, tapi bukan kemudian dibawa ke ranah media. Ini kan yang pertama kali melakukan statement di media kan suaminya sendiri, ya kan, berbicara dengan stasiun TV, kemudian dia lontarkan itu isu dan kemudian bahkan tendensius dan menuju ke arah fitnah. Ini yang menjadi masalah. Andaikan kemarin Cecep tidak melakukan itu, mungkin kami juga tidak akan melakukan upaya-upaya yang hari ini kita lakukan. Kita personal, kita selesaikan, bisa baik-baik. Dan saya rasa Cecep sudah menyadari hal itulah. Sebagai laki-laki, saya juga suami, kita punya ketegasan ketika kita sudah menceraikan istri, ya tanggung jawab saja. Jangan kemudian lembek gitu loh, mencela-mencele. Sudah menjatuhkan talak tapi masih berharap istri saya mana, kok sulit untuk dicari. Wah, istri saya ini difasilitasi oleh orang ketiga. Oh, istri saya punya barang-barang mewah. Ini kan sesuatu yang konyol lah, terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan. Ini tentunya harus benar-benar tanggung jawab secara laki-laki ditunjukkan, bukan kemudian mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kambing hitam ini kasihan gitu loh. Dimana ada kambing pasti menjadi tersangkanya. Kambing ini selalu disalahkan kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita mohon kepada saudara Cecep, stop berbicara yang bukan fakta atau berbicara yang tidak mampu dibuktikan, karena itu merupakan fitnah yang sangat keji dan Anda berpeluang besar masuk ke dalam sistem hukum pidana yang akhirnya akan menjerat Anda sendiri gitu. Berarti permasalahannya sering cekcok ya di dalam rumah tangga? Sangat ya, Mbak, coba terangin, Mbak. Apa? Ya intinya sih mungkin memang sudah ada beberapa tidak kecocokan antara keduanya dari semenjak tadi rentan bulan Juli sampai akhir Desember, kurang lebih kira-kira kayak gitu permasalahannya. Dan ditambah lagi dengan saat Jen memulai aktivitasnya sebagai politisi lah, saat membantu partainya, kurang lebih kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya komunikasi mungkin agak tersendat dan ada beberapa miss aja. Kira-kira sih kayak gitu aja. Biasanya kan kalau kalau itu hanya Jen saat Jen datang ke kita, saat dia bercerita, kira-kira cuma itu aja sih. Garis besarnya yang disayangkan yang tadi Bang Ramdan bilang, ya harusnya ranah ini bisa selesaikan secara baik-baik, secara keluargaan segala macam, tidak di publik lah. Cuma itu aja yang disayangkan sama Jen. Indikasinya ada kekerasan rumah tangga juga nggak sih?
Oke, untuk masalah itu Masuk saya materi. tidak mengiyakan dan saya tidak juga menafikan. Nanti itu masuk ke dalam materi gugatan kita saja karena butuh ada pembuktian lebih lanjut mengenai apakah ada tindak pidana penganiayaan selama rentan waktu pernikahan. Saya sekali lagi tidak mengiyakan dan juga tidak menafikan. Nanti biar teman-teman media melihat daripada gugatan kita dan juga kita akan tunjukkan bukti-buktinya kalau memang ada. Kalau memang tidak ya tentunya tidak ada. Kalau memang ada ya kita akan tunjukkan ini ada loh ternyata gitu. Artinya kami tidak mau menyudutkan pihak manapun, hanya simple saja keinginan kita. Oke, you sudah melakukan talak, you tanggung jawab, selesai gitu loh. Ketika memang oh iya bang saya sudah melakukan talak terhadap istri saya, ya sudah bikin statement saya sudah menceraikan, ya sudah nggak usah ribut-ribut, kita bawa ke pengadilan, cerai selesai gitu loh. Ketika memang nantinya sudah diputus bercerai oleh pengadilan, kalian mau rujuk lagi pun silahkan. Tentunya ini yang juga untuk mempersingkat waktu, kami juga tidak mau bertele-tele dalam hal ini gitu. Curhatan Jen sendiri ada KDRT? Kalau curhatan pribadi nanti saja secara gamblang Jen sendiri yang akan menerangkan apakah ada, apakah tidak ada, atau bagaimana. Itu memang sudah masuk ke materi gugatan. Jadi saya belum mengungkapkan secara gamblang karena nantinya akan bias gitu lah, akan menjadi bola liar seolah-olah kita mendebar fitnah dan sebagainya. Kalau memang itu adalah masuk dalam dalil, nanti silakan diuji di pengadilan. Berarti Jen sendiri sudah siap untuk menjanda kesekian kali ya?